Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama SKS Satria. Mohon bantu like, subscribe, dan share. Halo coy, kita di studio siap untuk ngupload video coy. Ya, ada lampunya. Ini studio kita coy. Ya, sambilan uang usaha anak kita pakai untuk studio juga, terlengkapin ruangannya, ada lampunya, lumayan Roy. Jadi ini beberapa fungsi untuk usaha dan juga tempat jadiin studio coy, untuk kita live, untuk kita bikin video. Ini studio kita coy. Yuk kita mulai coy. Kita bahas ini informasi dan sekaligus motivasi untuk YouTuber pemula khususnya. Tutup. Belum mulai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di SKS Satria. Saya berikut ini akan membahas bagaimana memperoleh penghasilan dari YouTube. Nah, ini untuk YouTuber pemula. Dimana tentunya pasti dari pihak YouTube memiliki syarat-syarat tertentu untuk memperoleh penghasilan dari pihak YouTube. Nah, tentunya pasti syarat-syarat itu diberikan kepada kita yang akan mendapat atau memperoleh penghasilan. Syarat-syarat itu adalah mematuhi aturan yang diberikan pada YouTube, terutama pada saat nanti monetisasi channel kita. Tentunya pasti memiliki 1000 subscriber minimal ya, minimal 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tayang. Artinya, mengapa YouTube memberikan persyaratan tersebut? Tentunya dinilai bahwa channel kita sudah memiliki komunitas atau memiliki konten sebagai channel untuk dinilai kepatuhannya. Tadi mewakili 1000 subscribe dan 4000 jam tayang tersebut sudah dapat dinilai bahwa channel kita layak untuk memperoleh penghasilan dari YouTube. Tentunya pasti ada langkah-langkah nanti yang harus kita lakukan melalui program partner YouTube atau YPP. Nah, dengan subscribe 1000 itu yang memiliki 4000 jam tayang valid dalam waktu 12 bulan. Artinya video awal kita diupload tidak boleh lebih dari 12 bulan. Itu yang memenuhi masuk dalam 4000 waktu jam tayang. Jadi apabila video kita berusia 13 bulan, misalnya contohnya 13 video A memiliki dengan waktu 13 bulan, tapi dia memiliki 500 jam waktu tayang. Setelah karena dia sudah 13 bulan, maka yang 500 tersebut hilang. Itu yang suka kita kehilangan jam tayang. Waktu mau monetes, kehilangan jam tayang 500. Bisa dicek, itu kemungkinan dari video kita yang sudah lewat 13 bulan. Karena persyaratan tadi 12 bulan. Udah lewat 13 bulan,
Makanya sisanya yang lewat, yang dimiliki itu 500, otomatis tidak dihitung. Bukan hilang, tidak dihitung. Gitu loh. Nah, di video B, contohnya, belum 12 bulan, ya, masih 11 bulan terhitung, dia memiliki 2.500, ya 2.500 itulah yang terhitung. Terus bergulir jalan terus. Nah, itu seperti itu penghitungan yang dikatakan jam tayang. Jam tayang ini yang tidak dihitung adalah satu, video yang dibuat pribadi, ya, jadi disetel pribadi, itu tidak dihitung jam tayangnya. Kedua, video yang tidak publik, kita setel yang tidak publik, nah, itu tidak dihitung juga jam tayang. Terus video yang kita hapus. Nah, rekan-rekan itu berpemula, kita jangan terlalu mudah menghapus, mencabut, menghapus lagi video. Kita hapus video itu, jam tayangnya akan hilang. Saya sudah merasakan itu, menghapus 10 video, hilang hampir sekitar 150 jam tayang. Jadi kalau kita hapus, itu akan menghilangkan jam tayang. Memang tidak berpengaruh pada subscribe-nya. Kalau kita hapus, subscribe paling satu kan, satu video, subscribe tidak terpengaruh subscribe-nya. Kemudian yang diputar dari galeri stories, ya, diputar dari galeri stories, video singkat, itu tidak dihitung jam tayangnya. Kemudian lagi video dari live streaming, yang tidak publik, atau dikatakan di sini video on demand, artinya memang dia tidak publik, tidak disukai, tidak untuk semua orang, gitu. Nah, itu untuk jam tayang yang tidak dihitung di dalam YouTube. Kemudian syarat kedua, tadi syarat satu ya, mematuhi aturan yang diterbitkan oleh YouTube, atau di sini dalam persyaratan monetisasinya itu harus kita ikuti. Yang kedua adalah tinggal di negara wilayah di mana YPP atau program partner YouTube berada. Kemudian untuk selanjutnya yang ketiga, yaitu tidak ada teguran pedoman komunitas. Tidak ada teguran pedoman komunitas. Teguran komunitas aktif, artinya dalam YouTube itu berbagai macam persyaratan yang teguran yang diberikan pada setiap channel, yaitu bermacam-macam. Ada yang tidak boleh ngupload sekian bulan, ada yang dia harus macam-macam. Itu kebijakan daripada program YouTube. Mulai dari ringan, sedang, berat. Baik, gue yang jadi ganggu gue malah tutup. Potong ini udah tanggung, bingung muter. Kemudian teguran tersebut apabila kita masih dalam masa teguran, maka kita tidak dapat melakukan monetisasi. Kemudian selanjutnya itu kita melakukan, masih yang ketiga tadi ya, tidak ada teguran, terus teguran komunitas yang aktif, dan kemudian melakukan verifikasi 2 langkah. Verifikasi 2 langkah itu nanti melalui akun kita, melalui Google, kita diminta verifikasi 2 langkah. Kalau kita sudah melakukan, berarti itu adalah persyaratan monet, tidak menerima teguran, ya,
teguran-teguran aktif atau habis masa tegurannya. Terus kemudian verifikasi 2 langkah. Nah, mengenai teguran ini, guys, teguran itu kita teguran itu kita tidak semata-mata semua teguran ada hak cipta, tidak termasuk hak cipta. Artinya melanggar hak cipta, ya hak cipta, bukan teguran, dia hak cipta. Hak cipta maka lagu, sepanjang hak cipta itu adalah kita tidak mengambil penuh hak dan si pemilik hak cipta itu tidak menginginkan untuk menghapus video tersebut, ya kan, dan kemudian tidak menyetujui pemakaian video tersebut, misalnya contohnya lagu itu, kalau pemilik hak cipta tidak mengizinkan untuk videonya atau lagunya dipakai di YouTube, tidak setuju, tidak mau, maka itu ada kemungkinan video kita dihapus. Video kita dihapus, maka kita tidak bisa nonton. Ada lagi teguran, misalnya kayak kita memvideokan bola dari TV, ya, permainan bola dari TV itu kita ambil blok, kita langsung videokan, langsung kita upload, itu juga nggak boleh. Itu teguran keras. Bentuk sudah teguran, kalau itu bukan hak cipta lagi, sudah teguran. Nah, teguran juga macam-macam. Ada yang berupa tidak ditonton atau diblokir permanen seluruhnya, atau diblokir sebagian wilayah, sebagian negara, macam-macam tegurannya. Ya. Itu tentang teguran untuk kita monetisasi. Keempat, kemudian memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang valid dalam 12 bulan. Tadi sudah kita bahas ya di pertama, di awal. Ini panas sekali, guys. Wah, ini studio kebetulan AC-nya mati. Jadi tempat ya, ini studio punya anak sih. Artinya juga tempat video, tempat ruangan sewaan anak, macam-macam sewaan piknik vibesnya. Jadi kita pakai ruangan itu. Oh, ini panas, AC-nya mati betulan. Jadi ya tahan aja ya, demi untuk YouTuber pemula nih. Terus memiliki akun AdSense, kemudiannya AdSense-nya ini harus kita aktifkan. Apa itu AdSense? Ya, nanti tempat akun di mana kita, data kita, dan ada tempat kita menerima pengiriman uang, pembayaran uangnya. Itu nanti akun AdSense-nya harus ada. Ya. Kemudian saya akan bahas lagi bagaimana sih kita bisa mematuhi aturan tersebut. Ya, kita sendiri tentunya harus rajin mengupload bukan menyadur punya orang atau mengambil punya orang. Cara kita bagaimana bergabung di YouTube tadi sudah kita sampaikan bahwa perlu minimal 1000 subscriber, 4000. Ayo guys, khusus untuk YouTuber pemula, penyemangat ya, semangat kita menjadi YouTuber harus benar-benar tahan banting, kata orang. Jangan malu-malu untuk mengupload video
Artinya kalau kita ingin mendapat penghasilan ya harus serius, pantang mundur, semangat ya. Menyambung dari apa yang kita bicarakan tadi, yaitu bagaimana sih kita cara bergabung di YouTube. Yang seperti dijelaskan tadi, bahwa perlu minimal 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang. Nah, ini kalau kita lakukan memang puntang-panting, susah, malu. Kita kadang-kadang mau ngupload video malu-malu, ya nggak berhasil. Banyak juga yang mutung berhenti tengah jalan, guys. Nah, tapi kalau kita mau berusaha, ya mudah-mudahan ada hasilnya. Artinya kita mengupload video setiap hari, 2 hari sekali, 1 minggu sekali, sebulan sekali, terus kita mengupload dengan semangat. Juga mutu video kita terus meningkat kita perbaiki, dan juga ya sah-sah saja kita bisa menarik perhatian dari audiensi atau channel-channel lain untuk berkunjung ke YouTube kita. Tapi kita harus ngimbangi, kita juga harus berkunjung ke YouTube channel-channel kawan-kawan teman-teman kita. Ada yang namanya di situ, di komunitas kita saling subscribe. Tapi patuhi juga aturan daripada YouTube. Jangan sampai kita saling subscribe tapi hanya menonton dan hilang spam. Kenapa? Karena kita tidak mematuhi aturan yang berlaku. Artinya kalau kita menonton video, dibiasakan nonton dengan durasi full video, minimal 4 menit atau lebih bagus durasi full, sehingga subscribe kita menempel, sama-sama saling menempel. Kita jangan hanya berharap dari kawan kita yang hanya nonton panjang full subscribe tapi kitanya tidak. Nah, itu jangan mau enaknya saja. Jadi saling. Kalau saling itu ya mudah-mudahan tidak spam, menempel subscribe-nya. Ya, kita saling sama-sama menjaga lah. Artinya mau enaknya saja mampir minta nonton subscribe, tapi kitanya sudah di subscribe, kitanya lewat, nggak menonton dan nggak subscribe. Itu yang kadang-kadang mau seenaknya aja. Artinya sama-sama saling melengkapi, bagaimana tidak spam, saling menonton full. Setelah itu komen, subscribe, like, lengkapi paketnya. Mulai dari nonton, di like, kita komen, kita subscribe. Setelah full dengan durasi minimal 4 menit, lebih bagus full durasi video. Jadi kita sama-sama saling menonton. Jadi kadang-kadang spam, sudah dapat 10, dapat 15 orang, hilang tinggal 2 orang, bahkan kadang-kadang tombok. Nah, itu karena kawan kita ya tidak menyalahkan sama kawan, tapi kita saling sama-sama menyadari bahwa
Ya kalau kita ditonton orang, di-subscribe orang, ya kita juga tonton juga, subscribe juga. Jangan minta di-subscribe aja, minta ditonton aja, udah itu dapat lewat aja. Nah, itu namanya tidak saling. Jadi usahakan saling menonton, saling subscribe. Kalau kita sudah di-subscribe, sudah ditonton, dan like, ya kita lakukan paket yang sama. Seperti itu. Kalau channel-channel yang besar ya mungkin agak lama karena banyak proses masuknya, tentunya dia tidak langsung harus memenuhi semua, tapi paling tidak ya 2-3 hari dibalas subscribe-nya orang, dibalas tontonnya orang, seperti itu. Tapi kita juga harus makin lama makin perbaiki mutu video kita, durasi video kita, bagusnya video kita, gambarnya, kalau cerita pesannya apa, baru menarik untuk orang menonton dan subscribe. Itu juga mempengaruhi daripada pengunjung dari channel kita, langganan kita, pelanggan artinya kan, langganan kita melihat channel kita sehingga dia menonton, kita dapat durasi jam tayang, kita dapat subscribe, dapat mutu like daripada kesukaan orang-orang nonton video kita. Nah, dengan kita bergabung di YouTube, tentunya ada caranya. Itu tadi saya bilang, caranya adalah perlu minimal 1000 subscriber, 4000 waktu jam tayang. Artinya ini harus kita jaga, subscribe ini harus kita jaga. Juga kita harus menjual dan mempromosikan dengan mutu video kita, dengan kita juga ya sering mengunjungi orang juga. Kalau kita diamin saja seperti itu ya susah kita mau dapat subscribe. Artinya kecuali kalau video kita memang betul-betul bagus, bermutu, sehingga orang ingin tahu dan mau menonton video kita dengan full, dengan subscribe. Tapi itu sangat sulit, memang sangat sulit dapat. Tapi bisa kita lakukan itu. Salah satunya cara kedua, kita mengunjungi channel-channel kawan-kawan kita. Kawan kita juga, sesama kita ya mohon sama-sama. Seperti saya bilang tadi, kalau sudah di subscribe, sudah di like orang, sudah di komen, ya mohon dibalik di subscribe. Seperti itu. Jangan mau enaknya aja sudah di subscribe, udah ini lewat. Sehingga kita saya ada sebulan orang ini kok nggak membalas subscribe, nggak nontonnya kita, tapi udah kita kasih, seperti itu. Nah, cara bergabung itu perlu minimal 1000 sampai 4000, kemudian tidak menerima teguran. Kita upayakan kita buat video tidak menyadur atau mengkoprek punya orang lain, ceplok kita ambil, atau berita bohong, atau berita-berita yang tidak memenuhi persyaratan dari YouTube, tidak mengurangi persyaratan kita dari YouTube. Nah, itu artinya kita tidak menerima teguran. Ya. Teguran seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, teguran seperti apa. Ya. Karena dalam monetisasi nanti kita memang harus memperhatikan itu. Kalau masih ada teguran berlaku, kita tidak bisa memonetisasi channel kita di YouTube atau di YPP, program YouTube ya, di YPP. Jadi dengan
ya. Oke guys, panas. Jadi di YouTube kita itu tidak menerima teguran, tidak sedang menerima teguran, dan teguran itu bermacam-macam ya. Teguran sedang, ringan, sedang, dan berat. Berat itu sampai channel kita di banned, artinya tidak bisa lagi menggunakan channel itu. Ada juga teguran yang 9 bulan kita tidak diizinkan mengupload video. Ada lagi yang teguran diblokir video kita. Ada lagi yang teguran diblokir di beberapa wilayah. Yang teguran ringan yang di beberapa wilayah bisa ditonton ada juga yang diblokir di beberapa wilayah yang tidak bisa ditonton di beberapa wilayah ada juga hak cipta. Nah, hak cipta itu tidak mempengaruhi dari monetisasi kita, tapi nanti hak cipta itu ya berbagi, penghasilan kita berbagi kepada yang untuk hak cipta. Karena hak cipta itu ada yang dia mengizinkan untuk dipakai di YouTube, ada yang tidak mengizinkan dipakai itu. Jadi kalau yang mengizinkan dipakai oleh YouTube, yang bunyinya di situ video dapat ditonton oleh semua orang. Terus di bawahnya lagi ada pencipta, pemilik hak cipta mengizinkan videonya, mengizinkan hak ciptanya dipakai di YouTube. Nah, itu masih bisa, artinya kita berbagi ya. Itu bentuk-bentuk teguran. Tapi untuk monetisasi hak cipta tidak termasuk. Teguran kalau teguran itu sudah habis masa berlakunya, itu bisa monetisasi. Tapi kalau masih teguran itu masih berlaku masa tegurannya, kita tidak bisa memonetisasi channel kita di YouTube atau di YPP. YPP program partner YouTube. Kemudian kita yakinkan kita sudah melakukan verifikasi 2 langkah. Verifikasi 2 langkah. Artinya nanti channel kita melalui akun kita di Google, kita dimintakan untuk melakukan verifikasi 2 langkah. Kemudian setelah itu kita mengaktifkan AdSense, di mana kita akan nanti ada data kita dan termasuk data uang yang akan dikirimkan ke AdSense melalui Google. Kemudian untuk ngedaftar ke YPP, program partner YouTube, tentunya untuk mendaftar ke program partner YouTube, tentunya kita, jika nanti kita mendaftar itu diterima, maka kita dapat preferensi iklan, dan tentunya kita akan menyiapkan akun AdSense kita. Kemudian kalau jika tidak, artinya kita ditolak dalam memonetisasi akun YouTube kita baru akan dapat mendaftar kembali setelah 30 hari dari ditolaknya monetisasi kita. Jadi setelah 30 hari, kita menunggu dulu 30 hari itu ya, baru kita bisa mengajukan monetisasi lagi kembali ke YouTube
atau ke YPP tadi. Nah, kawan-kawan YouTuber tetap semangat, dimana kita akan mendapatkan tambahan penghasilan dari YouTube. Berarti kita bekerja keras. Memang tidak mudah untuk mencapai 1000 subscribe, 4000 jam waktu jam tayang, sangat-sangat sulit, tapi tidak ada yang tidak mustahil. Dan percayalah, kalau kita bekerja keras pasti berhasil. Tentunya mengenai pengalaman-pengalaman akan lebih baik dalam mengupload, kita perbaiki sehingga nanti channel kita bersih. Sehingga pada waktu kita akan memonetisasi itu tidak ada pelanggaran dan video kita bersih dari hal-hal yang diisyaratkan oleh YouTube. Seperti itu. Jadi saya bisa titip pada kawan-kawan YouTuber pemula, yuk sama-sama itu kita budayakan untuk menonton, saling menonton dengan durasi full atau minimal 4 menit ya. Dan kemudian ingat, kalau kita sudah ditonton dan sudah di-subscribe oleh kawan, ya ditonton yang sama ya. Subscribe. Untuk menghasilkan uang di YouTube, kita perlu masuk di YPP, program partner YouTube. Nah, dimana persyaratan untuk masuk di YPP itu adalah, salah satunya ada beberapa persyaratan masuk di YPP itu. Satu, memastikan kita mematuhi peraturan yang diberikan atau ditetapkan oleh kebijakan-kebijakan dari program partner YouTube atau YPP itu. Satu, artinya kita harus mematuhi itu, kita patuhi kebijakan-kebijakan programnya, karena kita harus mentaati peraturan-peraturan kebijakan yang ditetapkan sebagaimana syarat kita lulus atau diizinkan untuk memonetisasi channel kita. Kemudian yang kedua adalah tinggal di wilayah YPP, ya kan? Jadi tinggal di wilayah YPP artinya kita berada di wilayah program partner YouTube. Seperti di Indonesia kita ini ada YPP-nya. Kemudian tidak ada teguran yang berlaku atau sedang berjalan di channel kita ya. Jadi teguran-teguran aktif maksudnya. Jadi teguran aktif itu banyak. Seperti saya jelaskan sebelumnya, ini saya mengulas, meringkas dari pembicaraan kita yang terdahulu, itu sudah saya jelaskan, tapi ini saya ringkas lagi. Teguran itu banyak, teguran ringan, sedang, berat. Mulai dari teguran ringan itu artinya kita mendapat sanksi dari yang ringan, masih tetap bisa ngupload, masih bisa tetap menonton, tapi kita hanya sifatnya ringan. Kalau teguran sedang mungkin channel kita atau video yang kita upload itu akan dihilangkan, atau video yang diupload tidak dapat ditonton oleh sebagian
daerah atau sebagian negara, atau diblokir di beberapa tempat, di beberapa negara. Jadi hanya sebagian saja yang bisa ditonton, masih tetap bisa ditonton video kita, atau video kita dihapus oleh YouTube. Jadi tiba-tiba video kita hilang, hapus. Nah, itu sudah artinya teguran. Atau yang lebih berat lagi adalah channel kita di-banned. Di-banned berarti hilang, berarti kita tidak bisa lagi bermain atau mengupload atau membuka YouTube. Channel YouTube kita sudah di-banned, sudah tidak ada lagi. Ya, itu teguran-tegurannya. Kemudian untuk memiliki jelas 1000 subscribe dan 4000 jam waktu tayang. Nah, 1000 subscribe ini artinya kita itu syarat minimal. Syarat minimal dari program partner YouTube, bahwa kita harus memiliki 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Syarat minimal untuk kita melakukan monetisasi channel kita. Bagaimana kita mengajukan monetisasi? Nanti kita akan bahas. Kita istirahat dulu. Coba kita makan pisang dulu, guys. Ini pisang untuk vitamin C nih. Untuk kita buah ya, buah itu mengandung vitamin C, kelengkapan dari makanan kita sehari-hari. Jadi kalau makanan 4 sehat 5 sempurna mesti ada buahnya, ada vitamin C-nya. Nah, itu guys. Jadi kita makan dulu, guys. Sorry nih, kita makan dulu sebentar. Anaknya buah. Jadi setiap hari, guys, jangan lupa kita selingi makan buah juga, biar kita sehat. Buah apa aja terserah, buah pisang, buah jeruk, buah apokat, yang penting mengandung vitamin C. Bagus ya, setiap kita makan, saya makan ada buahnya. Nah, saya titip juga, guys. Jadi kita membuat video di YouTube, ya jaga kesehatan juga. Aktivitas kita diimbangi, jaga kesehatan. Jangan sampai ngupload video, ngedit video kita sampai nggak larut, nggak tidur sampai pagi. Jangan ya, kita imbangi. Berhasil, tapi kita harus mengimbangi, menjaga kesehatan kita. Itu saya titip pesan. Jadi jangan terlalu kita porsir, tapi kita tetap semangat ya, tetap semangat, tetap yakin kalau ada usaha di situ pasti ada keberhasilan. Nah, itu kunci dari kita, kemauan kita untuk mengambil penghasilan dari YouTube. Kalau orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Orang sampai, kenapa kita tidak sampai? Itu, guys. Jadi itu. Kemudian persyaratan bergabung di YPP tadi ada satu ya, mematuhi persyaratan yang kebijakan dari YPP, tinggal di wilayah YPP, dan tidak ada teguran yang aktif. Artinya tegurnya sudah selesai semua, tidak ada teguran aktif. Kemudian memiliki 4000 jam tayang, 1000 subscribe yang betul-betul real, minimal, itu syarat minimal. Kemudian memiliki akun AdSense. Artinya kalau kita dimonetisasi nanti, kita memiliki akun AdSense. Kita aktifkan akun AdSense kita, nanti pembayaran itu melalui
Adsense yang ada, kita berikan data dan rekening kita di Adsense, nanti kita dikasih PIN dari Google. PIN itu yang untuk ngebuka keamanan daripada akun Adsense kita, Adsense kita, artinya Adsense kita ini nanti dibayarkan melalui Adsense itu. Jadi kita setelah monetisasi berhasil, kita bikin akun Adsense. Nah, di situ ada lengkap data kita, pribadi kita, dan rekening. Nah, nanti uang dari YouTube itu akan dikirimkan ke sana. Tapi seperti saya bahas, YouTube akan membayarkan itu nanti ke Adsense, ke akun Adsense kita. Kemudian pengajuan untuk ke akun Adsense yaitu verifikasi 2 langkah. Kita yakinkan untuk pengajuan kita untuk memasuki YPP. Ya, YPP itu adalah kita mengaktifkan akun kita 2 langkah dari itu. 1. Kedua, seperti tadi, tidak ada teguran aktif. Itu pengajuan, syarat pengajuan ya. Tadi kita bergabung dulu ke YPP. Setelah kita bergabung di YPP, kita mengajukan untuk bergabung di YPP dengan setelah diverifikasi 2 langkah, tidak ada teguran aktif, artinya kita nanti mengajukan di YPP itu, monetisasi itu ya, akun kita akan dicek, akan dievaluasi, bahkan sudah dimonetisasi saja masih dievaluasi terus apakah akun kita itu mematuhi aturan-aturan kebijakan dari YPP ataukah tidak mematuhi. Nah, kalau kita mematuhi, yakinkan bahwa kita mematuhi aturan dari YPP, itu selalu dievaluasi. Evaluasi itu secara menyeluruh. Ya. Evaluasi secara elektronik, secara akun elektronik, komputerisasi oleh pihak YPP, dan evaluasi pengecekan melalui manual. Jadi cek semua. Seperti saya sebut, kita utarakan di sebelumnya, 1000, mengapa 1000 subscriber dan 4000 jam tayang persyaratan minimal? Karena apa? Meyakinkan bahwa channel kita itu sudah mewakili. Dalam skala itu kita mempunyai mewakili, ada komunitas, dan mewakili bahwa channel kita cukup mewakili, ya, cukup signifikan untuk diambil sampelnya. Dalam 1000 subscriber, tapi kita punya komunitas, punya subscribe, punya pengikut, punya pelanggan, dan 4000 jam tayang, itu dianggap sudah bisa untuk diambil, dicek apakah kita lulus, disetujui atau tidak. Nah, itu nanti akan dicek. Kemudian 4000 dan 1000 tersebut harus benar-benar real, itu minimal, syarat minimal ya. Kemudian kita menyetujui persyaratan yang diajukan YPP, program partner YouTube. Kita menyetujui apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dan persyaratan YPP, kita menyetujui. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita
di studio YouTube itu ada menu monetisasi itu di sudut kanan bawah ya, di studio YouTube ya, di studio YouTube itu di bawahnya ada monetisasi. Nah itu kita klik saja, kita lihat persyaratannya ya, salah satunya tidak sedang dalam teguran ya, tidak sedang dalam teguran aktif ya, di situ, dan memenuhi persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Verifikasi 2 langkah. Kalau di dalam monetisasi itu kita klik, di situ ada sudah melakukan verifikasi 2 langkah dan tidak sedang dalam teguran aktif. Gitu. Ya, itu di dalam menu monetisasi. Jadi sudah mencapai 1000 sampai 4000 jam tayang dan tidak dalam sedang teguran aktif. Ya, itu ada 2 seperti itu, dan kemudian nanti Anda bisa mengambil, mohon kirim pemberitahuan apabila sudah sampai batas minimum. Silakan nanti Anda klik kirim, itu nanti akan dikirimkan di email pemberitahuan apabila Anda sudah mencapai persyaratan untuk monetisasi. Ada pemberitahuan ke email Anda. Kan kawan YouTuber pemula, tetap semangat ya, tetap semangat, tidak ada yang tidak berhasil. Misalnya di dalam monetisasi memang ada 2 kemungkinan, diizinkan atau diluluskan, atau tidak diizinkan atau tidak diluluskan. Apabila diizinkan, kita nanti ada pemberitahuan, selamat, Anda sudah diizinkan lulus dalam monetisasi, diterima dalam monetisasi. Itu ada pemberitahuan, selamat, Anda bisa diterima monetisasi, atau tidak diterima. Kalau tidak diterima ini berarti kita evaluasi, apakah video kita tidak memenuhi syarat, apakah ada pelanggaran atau masih ada pelanggaran aktif, apa perlu diperbaiki videonya. Itu nanti ada pemberitahuannya ya, pemberitahuan waktu monetisasi. Kalau untuk secara keseluruhan kita memang tidak ada pemberitahuan dari YouTube. Nanti pada saat monetisasinya baru ada pemberitahuan mengapa Anda tidak diterima monetisasi. Mungkin ada saran untuk perbaikan channel Anda. Perbaikan channel di situ mungkin ya perbaikan video yang kita tayangkan, mungkin ada melanggar aturan ya. Artinya di situ tidak termasuk hak cipta. Kalau hak cipta itu saya sampaikan sebelumnya kan, kalau hak cipta karena kita melanggar hak cipta maka video dihilangkan bisa. Karena kita melanggar hak cipta, video si pemilik hak cipta untuk menghilangkan video kita. Pemilik hak cipta memblokir atau mempermohonan diblokir di beberapa tempat, beberapa negara. Atau pelanggaran hak cipta, si hak ciptanya, pemilik hak cipta itu mengizinkan untuk mengupload, semua orang bisa menonton. Itu artinya tidak menjadi persyaratan YouTube kalau yang satu ini. Artinya yang penonton, semua penonton bisa menonton video ini ya kan. Terus di bawahnya adalah
pemilik hak cipta ditemukan mengizinkan hak cipta tersebut mengizinkan untuk ditayangkan di YouTube, maka itu tidak menjadi persoalan, tidak mempengaruhi persyaratan untuk monetisasi yang satu itu. Ya. Tapi kalau yang berat lagi adalah yaitu tadi teguran biasanya 3 bulan, 90 hari kita tidak bisa mengupload video, atau video kita di banned hilang, atau video kita diblokir di beberapa daerah atau wilayah, seperti itu. Atau yang keempat adalah si hak cipta, semua orang bisa menonton video kita, si hak cipta mengizinkan untuk ditayang di YouTube. Nah itu tidak berarti kita pelanggar hak cipta, tapi kita masih boleh untuk tidak mempengaruhi persyaratan monetisasi yang satu ini. Ya. Kemudian YouTuber pemula, ada beberapa pertanyaan terkadang, ya, artinya bisa enggak secara otomatis saya masuk YPP, sudah memenuhi syarat otomatis masuk YPP? Itu jawabnya tidak bisa. Karena apa? Karena pihak YouTube dalam hal ini YPP akan meninjau dulu semua akun kita, semua video-video kita, semua ditinjau tadi secara elektronik dan secara manual. Nah, kalau kita tidak mendaftar di YPP, tidak masuk di YPP, ya bagaimana mereka akan meninjau? Ya, jadi jawabnya tidak otomatis. Jadi Anda harus mengikuti dulu program YPP, mendaftar dulu program YPP, diterima. Apabila diterima, akan ditinjau baik secara elektronik maupun secara manual. Kalau ditinjau kita disetujui, alhamdulillah, artinya selamat, Anda diterima. Kalau tidak diterima, kita ditinjau. Apa yang kita setelah tidak diterima, ya kita bisa mendaftar ulang, menunggu lagi 30 hari. Sembari kita memperbaiki channel kita, memperbaiki video kita menunggu dulu 30 hari. Sejak tanggal penolakan, kita menunggu 30 hari, baru kita bisa mengajukan kembali. Majukan kembali untuk monetisasi. Ya. Kalau kita menunggu 30 hari itu, sambil menunggu 30 hari itu, ya kita memperbaiki apa-apa yang perlu diperbaiki, video-video yang melanggar aturan, yang kira-kira tidak memenuhi syarat peraturan dari YPP, ya kita buang atau kita perbaiki, kita edit. Nah, setelah itu kita baru bisa memonetisasi. Yaitu berarti pertanyaan tadi, bisakah saya otomatis menjadi anggota YPP? Jawabnya tidak. Karena kita harus daftar dulu, masuk dulu di YPP. Karena YPP nanti yang akan menilai, mengevaluasi channel kita, video-video kita. Kalau kita tidak masuk, ya tidak otomatis. Apa yang mau di evaluasi itu diperiksa oleh YPP, orang kita nggak mengajukan masuk ke YPP, jadi kita harus masuk dulu ke YPP. Jadi itu program monetisasi. Kemudian ada lagi yang bertanya, sudah pernah masuk? Ya, kita sudah pernah masuk YPP, tapi kita karena
bergulir waktu kita sudah keluar, tidak menjadi anggota DPP lagi. Nah itu masih ada iklan, ditemukan iklan. Apakah masih mendapat penghasilan? Jawabnya tidak. Karena mungkin masih ada iklan di situ tertempel yang menjadi program kebijakan YouTube. Iklan tersebut menjadi program YouTube, tapi kita tidak mendapat penghasilan dari itu. Kita akan dapat lagi apabila kita sudah menjadi anggota, masuk lagi, dan sejak kita tertanggal masuk lagi jadi anggota itu, maka kita akan mendapat perolehan lagi, penghasilan lagi dari iklan yang nempel di tempat kita. Tapi apabila dia beriklan, kita sudah tidak masuk anggota IPP lagi, masih ada iklan, kita tidak dapat penghasilan dari situ. Jadi sudah tidak dapat penghasilan dari tersebut, itu merupakan kebijakan YouTube. Iklan yang ada merupakan kebijakan dari YouTube. Apabila kita ngedaftar lagi, kita masuk, diterima, maka sejak kita diterima itu lagi, barulah kita akan mendapat penghasilan kembali. Jadi kenapa kita harus mengetahui? Itulah syarat-syarat yang harus kita lakukan. Semuanya sebenarnya kalau di YouTube guys dikatakan mudah, ya mudah, dikatakan sulit, ya sulit. Tapi kita bergulir, kita ikuti aja alunannya. Enjoy, semangat, ya enjoy. Semoga kita sukses guys. Nah, berikut ini kita coba masukkan sebagai motivasi kita bersama dalam menjalankan YouTube. Bekerja lebih keras dan semangat karena usaha tidak membohongi hasil. Sehat adalah kenikmatan hidup dari Tuhan yang tiada taranya. Bekerjalah untuk dirimu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan berdoa beribadahlah seolah-olah engkau akan mati esok hari. Kamu bisa, kita bisa dapat penghasilan dan tetap maju. Sukses untuk kita semua. Selamat tahun baru. Sekian guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ini di studio guys. Studio kita.